Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Sugandawari. Saya Aulia Rabani Mari. Saya Juliana Pratini. Sebelum kami menjelaskan presentasi kami, kita membaca doa sebelum belajar dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, presentasi kami kali ini adalah tentang sistem periodik dari kelompok. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Aulia. Sistem periodik modern yang berdasarkan konfigurasi elektron. Dalam sistem periodik ini, unsur dibagi atas blok, golongan dan periode. Setiap unsur menempati kota tertentu sesuai dengan nomor atomnya. Unsur yang berdekatan dalam satu golongan atau periode yang sama akan mempunyai sifat yang mirip. 5.1 Perkembangan sistem periodik. Pada tahun 1786 baru dikenal 26 unsur. Pada tahun 1870 60 unsur dan sekarang lebih dari 100 unsur. Menurut teori Friat Dobereiner, pada tahun 1817 Johann de Dobereiner mencari hubungan antara massa atom relatif unsur dengan sifat-sifatnya. Ia menemukan beberapa kelompok 3 unsur yang mempunyai sifat yang mirip. Natrium, kalium, kalsium, strontium, borium, klor, brom, iod. Kelompok 3 unsur ini disebut triad. Hukum dari Dobereiner, suatu triad adalah 3 unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif AR-nya, sehingga AR unsur kedua kira-kira sama dengan rata-rata AR unsur pertama dan ketiga. Selanjutnya ini contoh 5.1. Li itu 6,94, Na-nya 22,99, K-nya 39,10. Itu jadinya AR Na sama dengan AR Li ditambah ARK dibagi 2 sama dengan 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2, hasilnya itu 23,02. CL 35,5, BR-nya 79,9, I-nya 127. Jadi BR sama dengan ARCL ditambah ARI dibagi 2 menjadi 81,5. Jadi Na dan K disebut triad dan bersifat mirip dengan CU, BL, dan BR dan I. Selanjutnya itu hukum oktav Newland. Pada tahun 1865, John Newland mendapatkan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Selanjutnya, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka pada unsur yang ke-8 sifatnya mirip dengan unsur yang pertama, dan unsur ke-9 dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, penggolongan unsur menurut cara Newland. Ini seperti tabel di atas, yaitu pada tabel 5.1 Li, Na, dan K mempunyai sifat yang mirip, juga Be, Mg, dan Ca, dan seterusnya. Hubungan ini oleh Newland disebut hukum oktav karena kemiripan sifat unsur terjadi setelah hubungan ke-8. Selanjutnya, sistem periodik Mendeleev.
unsur, contohnya titik gigi. Titik gigi unsur bila dihubungkan dengan massa atom reaktifnya merupakan suatu keperiodikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siskron. Dari sifat fisika dan kimia unsur di atas, akhirnya Dmitri Mendeleev menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya yang disebut hukum periodik, yang berbunyi sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya atau sifat unsur X sama dengan ARX. Ini contoh sistem periodik Mendeleev. Hal penting yang terdapat dalam sistem Mendeleev yang pertama, dua unsur yang berdekatan, massa atom relatifnya mempunyai selisih paling kurang 2 atau 1 satuan. Yang kedua, terdapat kotak kosong untuk unsur yang belum ditemukan seperti 44, 68, 72, dan 100. Yang ketiga, dapat meramalkan sifat unsur yang belum dikenal seperti ekasilikon. Yang keempat, dapat mengoreksi kesalahan pengukuran massa atom relatif beberapa unsur, contohnya Cr. Sama dengan kelebihan sistem periodik Mendeleev yang pertama, sifat kimia dan fisik unsur dalam satu golongan mirip dan berubah secara teratur. Yang kedua, valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Yang ketiga, dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan waktu itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Sistem periodik Mendeleev mempunyai kekurangan. Yang pertama, panjang periodik tidak sama dan sebabnya tidak dijelaskan. Yang kedua, beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan AR-nya, contohnya Te 128 sebelum I 127. Yang ketiga, selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tetapi berkisar antara 1 dan 4 sehingga sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat. Yang keempat, valensi unsur yang lebih dari 1 sulit diramalkan dari golongannya. Yang kelima, anomali atau penyimpangan unsur hidrogen dari yang lain tidak dijelaskan. Sistem periodik Mendeleev versi modern atau sifat unsur merupakan periodik dari nomor atomnya. Sifat unsur X sama dengan F atau nomor atom unsur X. Dalam sistem ini unsur dibagi atas 8 golongan dan 7 periode. Periode ada yang pendek 1, 2, 3 dan yang panjang 4, 5, 6, dan 7. Di samping itu juga dikenal golongan lantanida dan actinida. Ini ada contoh sistem periodik modern. Dasar sistem periodik modern, elektron itu tersusun dalam tingkat energi. Setiap tingkat mengandung orbital S, P, D, dan F yang dapat diisi maksimum masing-masing 2, 6, 10, dan 14 elektron. Jumlah elektron tiap orbital dan tingkat dapat dilihat pada gambar 5.6. Sistem periodik modern atau disebut juga sistem periodik panjang disusun berdasarkan konfigurasi elektron unsur. Letak suatu unsur dalam sistem ini ditentukan oleh orbital yang terisi paling akhir. Unsur yang mempunyai orbital terakhir sama terletak dalam blok yang sama. Karena ada bermacam orbital, maka ada 4 blok unsur, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Masing-masing blok mengandung beberapa baris, yakni 1S sampai dengan 7S, 2P sampai dengan 6P, 3D sampai dengan 5D, dan 4F sampai dengan 5F karena jumlah elektron. Ini ada contoh gambar yang titik 6 jumlah elektron tiap orbital dalam kulit. Penggolongan unsur, semua unsur blok S dan P disebut golongan utama, sedangkan blok D dan F disebut golongan transisi. Golongan utama terdiri dari 8 kolom yang berturut-turut disebut golongan 1A sampai dengan 8A. Elektron valensi masing-masing golongan adalah ini sebagai berikut. Periode
unsur yang terletak pada baris yang sama dalam sistem periodik disebut subperioda. Perioda menunjukkan nomor bilangan kuantum utama atau n tertinggi yang dimiliki unsur. Karena n melambangkan jumlah kulit elektron, maka unsur subperioda yang berdekatan memiliki sifat agak mirip. Bila letaknya berjauhan, sifatnya juga jauh berbeda. Menentukan golongan dan periode unsur. Telah dinyatakan bahwa sistem periodik modern disusun berdasarkan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dapat dibuat bila nomor atom suatu unsur diketahui. Jadi, elektron terakhir pada orbital S atau P, maka unsur termasuk golongan utama atau A. Nomor golongannya sesuai dengan jumlah elektron dalam orbital S dan P itu. Ya, dari contoh simulasi 2, di situ dibilang tentukan golongan periode unsur dengan nomor atom yang A15 dan B40. Jawabnya yaitu 15X sama dengan 1S,2, 2S,2, 2P,6, 3S,2, 3P,3. Itu adalah golongan 5B periode 3. Yang B-nya ada 40Y, 1S,2, 2S,2, 2P,6, 3S,2, 3P,6, 4S,2, 3D,10, 4P,6, 5S,2, 4D,2. Itu adalah golongan 4B periode 5. Logam dan bukan logam. Logam adalah bahan yang banyak dipergunakan dalam dunia modern karena ia mempunyai sifat khusus, yaitu mengantar listrik dan panas, mengkilat, kebanyakan kuat, liat, dapat dibentuk, ditempa, dan dibengkokkan. Berdasarkan sifat kelogaman, unsur dapat dibagi 3, yaitu logam, bukan logam, dan metaloid atau semlogam. Kemiripan sifat unsur yang ada 3. Yang pertama ada kemiripan vertikal, itu terjadi dalam unsur segolongan karena elektron valensinya sama. Yang kedua, kemiripan horizontal, itu terdapat dalam satu periode atau horizontal sehingga disebut kemiripan horizontal. Ini diakibatkan oleh jari-jarinya atom hampir sama karena sifat unsur dipengaruhi oleh ukuran atomnya. Yang ketiga ada kemiripan diagonal. Dalam unsur golongan utama sebelah kiri dari kanan sistem periodik, yaitu 1A sampai dengan 8A, terdapat kemiripan sifat secara diagonal. Yang 5.3 yaitu sifat periodik unsur. Jari-jari atom dalam satu golongan, unsur mempunyai elektron valensi sama, tetapi jumlah kulitnya bertambah dari atas ke bawah. Akibatnya, jari-jari atom bertambah dari atas ke bawah. Dalam satu periode, jari-jari bertambah dari kiri ke kanan. Dalam satu golongan, jari-jari bertambah dari atas ke bawah. Ada contoh 5.3. Tentukanlah urutan unsur di bawah ini berdasarkan kenaikan jari-jari atomnya. Dengan memperhatikan sistem periodik, ternyata unsur dalam A dan C adalah satu golongan, sedangkan B dan D dalam satu periode. Susunan berdasarkan kenaikan jari-jari atomnya adalah yang A, O itu lebih kecil dari S dan lebih kecil dari PE. Yang B itu B lebih kecil dari C dan lebih kecil dari M. Yang C, BE lebih kecil dari MG, lebih kecil dari SR. Dan Na itu lebih kecil dari AL dan lebih kecil dari SI. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terlemah suatu atom. Dalam suatu periode, energi ionisasi pertama bertambah dari kiri ke kanan. Dalam satu golongan, energi ionisasi pertama bertambah dari bawah ke atas. Berdasarkan hukum Coulomb, daya tarik ini atom terhadap elektronnya atau F itu berbanding terbalik dengan jarak atau R pangkat 2. Bila jarak itu makin kecil, maka daya tarik makin besar. Akibatnya energi ionisasinya makin besar. Begitupun sebaliknya. Ternyata dalam suatu periode terdapat pengecualian kenaikan energi ionisasinya seperti BE, MG, N, dan P. Ada contoh di bukti 4. Tentukanlah urutan unsur di bawah ini berdasarkan kenaikan energi ionisasinya. Yang di bagian A ada SR, BA, MG, CA. Itu unsur itu dalam satu golongan, maka urutannya adalah BA lebih kecil dari SR, lebih kecil dari CA, dan lebih kecil dari MG. Yang B itu ada CA, K, GE, sama GA. Unsurnya dalam periode yang sama, maka urutannya K lebih kecil dari GA, lebih kecil dari CA, dan lebih kecil dari GE. CA
urutannya seperti tadi. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diperlukan bila satu elektron masuk ke orbital keluar suatu atom. Dalam suatu periode, afinitas elektron bertambah dari kiri ke bawah. Dalam suatu golongan, afinitas elektron bertambah dari bawah ke atas. Afinitas elektron yang bertanda negatif disebut lebih besar bila nilainya makin negatif. Pengecualian juga terjadi pada orbital S yang terisi penuh dan dari setengah penuh, seperti pada Be dan Mg serta M dan P. Disebabkan oleh orbitalnya mempunyai daya tarik tambahan terhadap elektronnya, sehingga daya tarik inti atau muatan efektif pada elektron yang akan masuk menjadi lebih kecil. Contohnya di sini ada 5.5, tentukan urutan unsur di bawah ini berdasarkan kenaikan afinitas elektronnya. Yang A itu ada Na, Al, dan Mg. Unsur dari ketiga ini dalam satu periode, urutannya N lebih kecil dari Al, lebih kecil dari Mg. Karena Mg itu berisi orbital S penuh, maka nilai lebih besar dari Al. Yang B ada S, O, dan Se. Ini unsurnya terletak dalam satu golongan. Jadi urutannya Se lebih besar dari S dan lebih besar dari O. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah daya tarik atom terhadap pasangan elektron yang dipakai bersama dalam ikatan kovalen. Suatu unsur dalam senyawa dapat mempunyai sepasang elektron yang dipakai bersama yang membentuk ikatan kovalen, misalnya senyawa Cl. Contohnya 5.6. Tentukanlah urutan unsur di bawah ini berdasarkan penurunan keelektronegatifannya. Yang A ada unsur M, As, dan P. Unsurnya ini adalah segolongan, sehingga urutannya yaitu M lebih besar dari P, lebih besar dari As. Yang B ada Si, S, dan Cl. Ini seperiode, jadi urutannya Cl lebih besar dari S dan lebih besar dari Si. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.